Selamat pagi, gimana paginya? Udah sarapan belum? Udah, Udah ya. Minggu pagi aktivitasnya biasanya ngapain, Kenzi? Olahraga nggak? olahraga. Olahraga ya. Mau Udah libur sekolah belum sih? udah, Oh, udah. Udah libur. Libur semester ya? ya, Wih, nanti masuk lagi berarti tahun depan. ya, Wih, tanggal berapa? Tanggal nggak 5. tahu. Ya kayaknya Senin dah. Senin ya? Iya, tanggal 5 ya kayaknya. Wih, udah liburan nih, liburan akhir tahun. Oke, kalau gitu aku izin share screen. Nih teman-teman yang lain kayaknya berhalangan mungkin ya. Oke, kita mulai aja kelasnya. Hari ini kita pertemuan ketiga ya. Kita udah di pertemuan ketiga Python. Python Start 1 nih. Kemarin kita sudah belajar lesson pertama, kita sudah berkenalan dengan bahasa Python. Lalu pertemuan kedua kita udah belajar apa kemarin? Variabel ya. Kemarin udah bikin variabel. Dan hari ini kita akan belajar tentang string nih, Kenzi. Kebetulan kita cuma berdua, jadi kayak kelas private ya. Kelas private nih, berdua doang. Tapi barangkali yang lain nanti menyusul. Nah, oke, kalau gitu string nih, string. Kita masuk ke lesson 3 mengenai string. Nah, di sini kita brainstorming dulu nih. Kenzi pernah belanja online nggak? Pernah belanja online nggak? Pernah Pernah. Biasanya beli apa tuh? beli barang-barang. Beli barang-barang ya. Ya kalau belanja online pasti kalau misalnya belanja online tuh kalau misalnya pesanannya sudah selesai, biasanya kan kita ada opsi untuk ngasih rating ya atau penilaian barangnya tuh kayak gimana. Apakah barangnya sesuai gitu kan. Terus kita juga perlu record ya. Kita bikin video dulu karena pas unboxing itu kalau misalnya pas barangnya ternyata dibuka nggak sesuai sama pesanan kita pasti kita harus komplain dong di review itu gitu kan. Nanti kita kan bikin review tuh, bikin penilaian nih bintangnya berapa, bintang 5 atau bintang 3 gitu kan. Nah, hari ini kita akan bikin review nih Kenzi. Review itu merupakan feedback ya. Feedback dari sebuah tadi kan kita udah beli ya barang di e-commerce, terus kita kasih feedback barangnya bagus enggak gitu, barangnya sesuai enggak gitu. Jadi feedback dari customer ke penjual. Nah, kita akan bikin reviewnya gitu kan. Nah, terus kemarin itu kan kita udah ngenalin dua tipe data ya. Kenzi masih ingat tipe data apa aja nih? Ada numerik, kalau numerik berarti pakainya tipe data. Kalau yang nomor-nomor tipe datanya apa Kenzi? Satu, dua, tiga gitu gitu. Kalau misalnya angka-angka, tipe data apa namanya? Pakainya itu apa disebutnya? In? Integer. Ya, integer. Sama yang satu lagi, kalau misalnya huruf A, B, C, D itu apa? Tipe data? Data Tipe data ini? string. Iya, string. Jadi, aku tegaskan lagi ya, kita ingat-ingat lagi nih, kita harus selalu ingat kalau misalnya tipe data numerik itu adalah tipe data yang bisa dijumlahkan, di- dikurangi, dikalikan, dibagi, sama dibikin pembilangan bulat dan kita bisa menghitung sisanya. Jadi kalau tipe data numerik atau apa tadi N, T ya, integer
atau tipe data integer itu tipe data yang bisa dioperasikan, bisa ditambah, dibagi, dikali, dan lain sebagainya. Nah, sama satu lagi yang string, kalau string itu bisa tidak perlu dioperasikan ya, tidak bisa ditambah dan lain sebagainya gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya selain numerik dan pakai ABCD, bedanya apalagi INT dan string. Kalau string pakai pakai tanda apa? Pakai tanda petik. Ini Oke. mm-mm. Kalau string pakai tanda petik nih kayak gini nih. Pakai tanda petik dulu. Kalau integer tidak Dia Tid- pakai. Tidak pakai, tidak perlu pakai tanda petik gitu. Itu tandanya ya. Kalau string tandanya pasti ada tanda petiknya. Kalau integer itu tidak ada tanda petiknya gitu. Nah, sampai sini paham Kenzi tentang tipe data? Paham. Paham ya? Oke, sip, aman. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari fungsi untuk bekerja sama dengan variabel string, lalu kita akan mencari tahu bagaimana komputer bisa mengenal perintah-perintah dari bahasa pemrograman Python. Dan yang ketiga, kita akan memahami pentingnya untuk mengingat tipe dari data yang kita bikin, tipe dari data yang kita buat gitu. Nah, next adalah konfirmasi untuk kualifikasi nih. Kita ulas-ulas lagi. Nah, kemarin kan kita udah belajar variabel. Apa yang diingat tentang variabel, Kenzi? Masih ingat pelajaran terakhir kemarin tentang variabel? Kalau variabel itu dibuatnya kayak gimana? Atau apa? Gimana, Kenzi? Yuk, seingatnya Kenzi aja, sebutin aja. Apa yang Kenzi ingat tentang pelajaran tentang variabel kemarin? Masih ingat tentang variabel? Atau lupa? 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 Oke, kalau gitu aku ingetin lagi. Variabel itu dibuatnya harus ada dua syarat bikin variabel. Nah, variabelnya jam. Misalnya value-nya 6. Jadi harus ada eh, nama sama nilainya. Nah, ini nama variabelnya apa? Jam. Terus nilainya berapa? 6 gitu. Jadi, menciptakan sebuah variabel itu harus dua syaratnya. Punya nama dan punya nilai atau punya value. Punya nama dan punya value atau nilainya gitu. Nah, terus operator mana yang dapat mengubah nilai variabel? Jadi, oke, ini kalau misalnya diganti ya. Diganti nih isinya bisa kita ganti. Terus apa lagi? Kemarin itu masih ingat nggak sama input? Kenzi masih ingat nggak sama input? Masih Masih. Nah, gini kan kalau input itu kita yang masuk. masukin, yes betul, kita yang masukin datanya, kita pakai input. Gini, ya kita ulas-ulas lagi biar kita ingat lagi pelajaran terakhir kemarin, kemarin ya. Ya, jadi input itu harus dikasih variabel juga di depannya. Kita harus bikin variabel dulu. Variabel hasil. Terus mau inputin apa nih? Ucapan. Nanti ucapannya kita inputin sendiri pas udah kita run gitu. Nah, terus ini
Kemarin itu kita belajar kalau misalnya ada string yang mau dihitung, berarti kan tipe datanya harus diubah. Nah, diubahnya pakai apa namanya, Kenzi? Jadi biar satu tipe data berubah ke tipe data yang lain. Misalnya dari string berubah mau dijadiin integer, berarti pakai apa yang namanya apa? Con, convert. Converter. Yes, betul. Converter. Jadi kita pakai converter nih. Nah, ini. Jadi kan di sini, misalnya kita ada variabel tambahan jasa, terus kita pakein input, kan ini harga kan. Harga biasanya nanti akan kita hitung nih, harga dari layanan tambahan. Nah, misalnya kita mau inputin 4.000. Berarti kita di sini kalau misalnya ada penjumlahan di bawahnya, misalnya bukan penjumlahan aja semuanya, kalau mau dibagi, dikali, ditambah. Nah, ada operasi di bawah sini, berarti kita harus pakai konverter dulu. Yang ini konverternya. Jadi kita ubah dulu tipe data stringnya jadi integer. Kalau mau diubah ke integer, kalau mau dihitung. Nah, di sini. Jadi harus pakai converter dulu gitu. Jadi ini input terus int karena kita mau si tambahan jasa ini tipe datanya integer gitu. Karena buat dihitung di sini di bawahnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, Paham ya? Oke. Oke, kalau gitu Kenzi udah inget tentang input, tentang converter, berarti Kenzi udah boleh nih belajar string. Kita udah bisa masuk ke pembelajaran string. Nah, string itu apa sih gitu kan ya? Karena string itu tipe data ya, tipe data yang udah pernah kita pelajarin di pertemuan lalu gitu kan. Nah, nanti Kenzi, aku akan jelasin, tapi ada part-part yang harus Kenzi foto gitu. Harus Kenzi foto atau Kenzi inget gitu kan. Misalnya di screenshot layarnya atau mau difoto pakai HP Kenzi boleh gitu. Karena ini harus diingat gitu kan. Buat ngerjain soal. Nah, jadi hari ini kita mau belajar 4 function. Ada empat function yang mau kita pelajarin hari ini. Oke, udah kita masuk ke sini. Yang pertama, nah ini Kenzi udah boleh, ini boleh di SS kayak, boleh boleh. Ini boleh di SS atau di foto. Nah ini Kenzi foto nih, yang ini atau di dah, screenshot. Sudah? dah. Sip. Nah yang pertama ini kita akan menentukan panjang dari sebuah string. Jadi kita akan nentuin panjang dari sebuah stringnya. Misalnya gini, sebentar. Nah, ini. Kita mau ngitung panjangnya. Kan ini string nih. Ini string. Nah, kita tuh mau ngitung panjangnya si string ini. Pakai apa caranya? Nah, kita juga, kalau misalnya ini kan sedikit ya. Kalau misalnya kalimatnya banyak gitu, sampai panjang berparagraf itu kan nggak mungkin kita hitung satu-satu kan. Kalau kayak gini bisa dihitung satu, enggak. Jadi kalau mau ngitung itu, kalau di Python kita mulainya dari nol indeksnya. Jadi nol dulu. Nah, kayak gini. Nol, satu, dua, tiga, dan spasinya juga dihitung nih, Kenzi nih. Spasi dan tanda titik, koma, underscore strip itu tuh dihitung gitu kan. Jadi kita hitungnya dari nol dulu. Nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sampai sini tuh ada 19 panjang stringnya. Gitu. Pakai apa, Kak? Ngitungnya, fungsinya. Pakai apa? Pakai yang namanya len. Yang ini nih. Nah, yang ini Kenzi bisa foto. Harus diingetin. Kalau mau menghitung panjang string pakainya len. 3 huruf aja, gampang diingat. Len. Len, kalau mau menghitung string. Itu. Ingat juga ini dimulainya dari angka nol kalau mau hitung. Spasi juga dihitung, tanda titik juga dihitung.
Nah, ini harus diingat ya. Kita hitungnya dari nol bukan dari angka satu. Oke, terus, nah ini contohnya ini. String, tempat yang fantastis. Position. Nah, kita bikin variabel position buat menghitung si string ini. Len, string, karena variabelnya string. Nah, len kita mau menghitung variabel apa? Variabel string. Nah, dia nanti akan ngeprint, ya jumlahnya segini. Jumlahnya 18. Jadi kita nggak perlu hitung satu-satu gitu. Kita pakai len aja suruh ngitungin. Variabel ini nih, stringnya isinya berapa sih gitu. Ya udah kita pakai len aja. Gitu. Kita di sini mau ngitung variabel mana? Variabel string ya udah di dalam kurung ini tulis variabel string. Nah, terus kita bikin variabel buat menghitungnya, terus kita print di sini. Gitu. Nanti langsung keluar hasilnya. Nah, itu kan kalau menghitung semuanya. Kami pergi berlibur. Nah, itu kan untuk menghitung semuanya. Gimana, Kak, kalau misalnya kita mau ngambil setengahnya aja? Misalnya, kalau enggak aku mau ambil ininya aja nih, kami. Kalau enggak mau ambil perginya aja. Kalau enggak mau ambil berliburnya aja. Gimana caranya? Kalau mau ambil setengah-setengah dari stringnya. Nah, Kenzi lihat ini. Kenzi lihat yang ini nih. Simbol sama dengan masukkan kurung lurus nol. Nah, kita pakai itu. Misalnya ini, pergi untuk tinju pantai yang indah. Oh, kok ini sih? Ih, salah ini salah, ini salah. Ini nih pakainya ini kan. Kami pergi berlibur. Nah, terus kita mau mencari indeks paling pertama yang ke nol. Ke nol itu apa? Ke nol itu huruf K gitu. Kalau ke satu huruf, kalau ke satu huruf, A. ya betul huruf A gitu. Nah, ini nih kalau mau setengah-setengah, pakainya kurung lurus, terus pakai titik dua. Mau sampai berapa? Gitu. Ini dari 0 sampai 19 berarti dari 0 sampai 19 ini. Tapi kalau misalnya mau mau kaminya aja, berarti dari 0 sampai, 3. nah harusnya sampai 3 kan. Tapi nanti dilebihin 1 sampai 4. Kenapa? Karena 0 sampai 4 itu kita, sebentar, itu tuh jadi kita berhentinya sebelum sebelum angka 4. Jadi kita mau berhentinya kan di 3. Tapi kita tulis di sininya 0 sampai 4 karena kita mau berhenti di sebelum angka 4. Gitu. Jadi agak dilebihin 1. Kita mau berhentinya di angka 3. Kita mau ambilnya di angka 3 aja berarti tulisnya di kita mau berhenti sebelum angka 4 gitu. Jadi kayak dilebihin 1. Nah, Nah, kalau ini lanjut ke yang kedua, yaitu find, fungsi find. Tadi kan apa? Menghitung panjang adalah 3 huruf. A. 3 huruf, menghitung panjang, L, Lan. len. Len. Pakai N, ya bukan LAN. Kalau LAN itu kabel ya. Kita pakainya len. Nah, yang kedua adalah find nih. Find. Find itu adalah mencari ya. Misalnya kita di sini mau nyari Paella. Nih, Paella nih adanya di mana ya gitu kan. Kita pakainya find. Nah, jadi
Kalau misalnya kita mau nyari Paella, Paella nih ada di nomor berapa gitu kan. Nah, ini nanti kita bikin dulu variabelnya, terus masukkan dot find. Kita mau cari apa? Tulis di situ, Paella. Nah, Paellanya mulai dari 14 nih di sini. Mulai dari 14. Gitu. Itu kalau mau mencari, kita mau mencari sebuah data. Nah, ini ada variabel feedback. Kami menyukai paella buatan chef. Nah, kita bikin variabel baru. Misalnya position atau posisi. Feedback. Nah, feedback ini dari sini feedback. Nih feedback. Dot find. Kita mau cari yang namanya paella. Nah, paella nih di angka berapa, di indeks ke berapa. Nah, terus kita print. Print si position ini. Nanti dia keluar paella ini ada di 14 indeksnya gitu. Jadi kita nggak perlu cari satu-satu kalau datanya banyak gitu. Fine itu ya. Terus lanjut, lanjut. Nah, lanjut ke sini yang ketiga. Oh ya, tadi Kenzi udah foto belum? Ini, yang ini di foto. Dah. Dah, satu lagi Kenzi ini. Eh, hmm, ini belum lower ya. Nah, ini yang ini di foto yang ini. Dah ya. Nah, di sini kan ada variabel nyaman, variabel. Ada string nyaman sama hotelnya nyaman. Nah, kalau misalnya dia mau nyariin nyaman yang ini, kira-kira ada nggak di sini? Ingat-ingat, Python itu sensitif sama huruf besar, huruf kecil. Berarti dia ada nggak? Nggak ada. Kalau nyaman kecil, terus nyamannya ini, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena yang di atas itu nyamannya N-nya besar. Nah, kalau nggak ada datanya, dia akan -1. Nah, dia akan -1 keluarnya. Karena nggak ada -1. Terus kalau misalnya yang ini kan ada kan? Nah, ini kan sama nih, nyamannya kecil. Nah, nanti dia akan keluar. Dia ke angka berapa misalnya gitu. Itu. Ingat-ingat kalau nggak ada akan -1 nih. Nah, kalau nggak ada datanya dia akan -1. Gitu. Sudah sampai situ paham? Paham. Oke, lanjut ya. Lanjut, ini udah ya sama tadi udah dijelasin. Nah, gimana caranya buat kita merubah huruf besar jadi huruf kecil? Yang ketiga ini adalah lower. Kita akan belajar fungsi lower. Lower itu bisa merubah bisa merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Kayak gini nih. Dia kan huruf besar. Biasanya upper. Lawan katanya lower kan upper kan. Lower itu kan dikecilin. Lower gitu. Jadi kalau huruf besar mau jadiin huruf kecil pakainya lower. Jadi masukkan titik lower. Fungsi ini mengubah semua huruf di dalam string menjadi huruf kecil. Itu. Jadi even kamu masukin huruf besar, tapi kalau udah pakai lower ini dia akan tetap kebaca gitu. Kebacanya huruf kecil. Jadi ketika lower itu ketika kita find dia berada di angka yang mana nih? Kayak tadi kan find-nya ini kan huruf besar. Terus kita find-nya huruf kecil. Nah, dia tuh jadi kebaca kalau kita pakai lower gitu. Jadi tetap kebaca meskipun hurufnya huruf besar gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini loh kok hilang.
Nah, kayak gini nih. Jadi nyaman. Berarti nyaman kan dia yang pertama banget. Kalau yang pertama dihitungnya dari angka 0. Gitu. Jadi dia tetap kebaca kalau kita pakai lower. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain, Kenzi? Paham ya? Eh, halo Ayumi. Halo Kak. Ayumi baru join ya? Iya, soalnya tadi tuh laptopnya kayak rada nge-lag gitu. Mm. Tadi join di mana tuh? Di bagian mana? Tadi baru banget sih, Kak. Baru banget ya? Yang Baru. tugas 4. Ya, boleh ulang dikit, Kak? Boleh, boleh, boleh. Sambil Kenzi juga ya, kita ngulas ulang lagi biar Kenzi lebih ingat lagi. Jadi Baik. hari ini kita belajar 4 fungsi nih, Ayumi. Di string ini kita belajar 4 fungsi. Yang pertama, yang pertama adalah di sini. Nah, ini Ayumi bisa foto dulu mungkin. Bisa save dulu screenshot atau foto pakai HP boleh. Nah, kita ini akan belajar 4 nih, empatnya diantaranya ini. Yang pertama adalah kita akan menghitung panjang. Aku jelasin singkat aja ya. Kalau kita mau menghitung panjang sebuah string, nah ini kan string nih. Cara kita menghitungnya biar nggak kita hitung satu-satu, pakai fungsi yang namanya len gitu. Jadi dihitungnya pakai si len ini. Kita nggak perlu ngitung satu, dua, tiga, bla 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 sampai bawah. Ini kan sedikit. Kalau yang banyak kan pusing juga ya gitu. Jadi di sini kita mau pakainya len gitu. Kalau mau menghitung panjang si stringnya. Terus, nah indeks dari string itu dimulainya dari angka 0. Dari angka 0, bukan dari angka 1. Jadi 0 dulu gitu. Nih gini contohnya. String, tempat yang fantastis. Dan tanda spasi dan tanda seru, titik, strip itu juga dihitung ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Loh, salah ini. Ini lebih nih, lebih. Lebih dari 18. Jadi pokoknya dari 0 ya dihitungnya. Lalu yang kedua, nah kayak gini. Contohnya boleh difoto buat nanti ngerjain latihan biar inget. Nah, itu kalau misalnya semuanya. Kalau misalnya kita mau ngambilnya cuma setengahnya aja gitu kan. Itu gimana caranya? Kalau misalnya aku mau ngambilnya kita doang nih. Berarti pakainya itu mana ya? Kok udah fine sih? Nah, ini. Pakainya kurung lurus, nih pakai kurung lurus dari misalnya kami ya, dari 0 sampai harusnya kan 3 nih, tapi kita pakainya 4. Karena apa? Karena kita mau berhenti sebelum 4. Nah, ini kan 0, 1, 2, 3, tapi kalau mau kita ambil kami, pakainya sampai 4. 0 sampai 4. Tandanya pakai tanda titik 2. 0 sampai 4 misalnya gitu. Jadi kita akan berhenti di sebelum 4 gitu. Jadi dilebihin 1. Begitu. Itu kalau mau ambil kami aja, pergi aja, atau berlibur aja. Nanti dihitung gitu. Oke, lalu yang kedua itu find. Oke, find itu untuk mencari sebuah data. Jadi kalau mau, misalnya kita mau nyari Paella. Paella itu ada di indeks keberapa sih? Nah, kita pakainya find. Feedback nih, feedback, variabel feedback, feedback dot find. Kita mau mencari Paella. Nah, terus kita print Paelanya ada di indeks ke 14 gitu. 14 dari mana? Dari si P ini nih. P ini ke 14 Paela gitu. Kalau kita mau mencari sebuah data ya. Lalu, nah, ini udah. Nah, kalau misalnya kayak gini kan yang nyaman. Huruf besar kalau huruf kecil. Nah, kalau dia nggak ada datanya, dia akan -1. Karena dia nggak ada datanya gitu. Karena huruf besar dan huruf kecil di Python kan nggak sama ya.
Jadi nggak ada. Nanti dia akan -1. Lalu, mana lagi? Nah, ini yang ketiga ini kita pakai lower. Lower karena kan ini huruf besar, ini huruf kecil. Kita pakai lower biar huruf besar masih kebaca gitu kan. Masih kebaca kayak huruf kecil gitu. Jadi di lower dulu, dikecilin gitu kan. Tapi kalau dari huruf kecil ke huruf besar berarti pakainya lawan katanya adalah upper. Lower dan upper gitu. Terus ini fine udah. Oh, udah sih itu aja. Jadi tadi ada land, yang pertama ya, ada land. Terus yang land setengah-setengah itu land potong-potong gitu kan, land potong-potong. Terus kita mencari atau find dan kita juga lower, merubah huruf besar ke huruf kecil biar tetap kebaca gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aku jelasinnya kecepatan nggak? Kenzi, Ami, Ayumi. Udah cukup Kak kayaknya. Udah cukup ya. Kalau gitu kita langsung aja ke course. Udah dibuka course-nya yang nomor 3 tentang string. Ini tentang string nih. Aku belum Kak sebentar. Oke. Kenzi udah Kenzi? Udah. Oke. Pak Kenzi udah lagi ngerjain ya? Kenzi udah lagi ngerjain belum? Udah ya? Oke. Bagus, bagus. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja. Nanti aku bantu juga nih. Aku bantu bahas soalnya di awal, 2 soal mungkin ya. Nanti kesananya teman-teman kerjakan sendiri-sendiri. Kalau ada yang bingung, kalau ada yang nggak bisa, kasih tahu aku. Ayumi udah dibuka course-nya? Lagi Kak. Oke. Kalau udah kasih tahu ya. Nih aku mau contohin dulu. Sudah, Ayumi? Masih login dulu Kak. Oh iya. Oke. Kak aku kayak belum bisa login deh. Coba Kayaknya bisa lupa share ini. screen? Oh ya boleh. Coba share screen dulu. Username-nya masih ingat?
Ingat atau lupa? Kalau lupa nih aku bantu liatin username-nya. Username-nya aamia6, terus passwordnya 5036. Oh, aamia. Oh iya, aamia6. Coba deh Ayumi nih di kolom chat. Ini kolom chat aku ini ya. Coba di refresh lagi. Di refresh dulu. Mm-mm. Nah, terus pakai yang ini coba yang ini diklik aja yang ini. Oh, yang itu. Gak bisa ya? aamia6. Coba aamia6. Next. Oh, ini login as student. Kayaknya login as student. Nah, itu. Nah, itu udah. Nah, itu ya. Oke, nomor 1 ya. Mm-mm. Nomor 1, teman-teman udah bisa langsung ngerjain sendiri aja deh. Nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa, kasih tahu ke aku ya. Kenzi boleh share screen, Kenzi? Nomor 1. Nah, dibaca dulu soalnya tuh. Oh iya, nomor 1 ya. Nomor 1 bisa lihat screen aku. Ini jawabannya nih. Kenzi udah belum nomor 1 Kenzi? Udah, Udah betul. betul. Oke, ini Ayumi ya. Ayumi lihat screen aku. Jawaban nomor 1 biar cepet ngerjainnya. Teman-teman bisa kerjain dari nomor 4 sampai nomor 8. Kalau ada yang perlu ditanyain, tanya aja. Kalau ada yang bingung, tanya aja. Nah, itu udah aku kirim di kolom chat juga. Kenzi bisa share screen? Oke. Oke, nomor 4. Nomor 4 Kenzi. INT. Ulasan emang ada variabel ulasan. Itu variabelnya INT apa? Variabelnya yang masukkan. Nah, itu. Coba. Nah, coba kasih ulasannya luar biasa. Mm-mm. Ada yang salah? Ntar. Nomor 1. Oh, kan itu mau menghitung panjang. Kalau menghitung panjang bukan INT, tapi tadi 3 huruf diawali dari huruf L. Nah, ya INT-nya diganti. Itu di stop dulu, ininya di stop dulu. Nah, nah, sip. Kalau menghitung kan pakainya len. Nah, sip. Good. Lanjut nomor 5. Nah, dia itu nyariin, coba nih lihat soalnya nih. 2, 7, dan 9 kan. Nah, angka 2, 7, dan 9 itu di keberapa? Nah, Kenzi masukin di dalam kurung lurus itu. Angka 2 itu indeksnya keberapa, angka 7 itu keberapa, dan 9 itu keberapa. Kenzi hitung sendiri kalau yang itu.
Dari angka 0 ya Kenzi ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 9, itu ke 9. Ke 9. Terus yang kedua itu ke 12. Yang terakhir tuh ke 19. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya benar ke 9. 2 tuh ke 9. Coba run. Nah, sip. Nomor 6. Nah, itu pandangan laut. Pandangan laut itu dari indeks keberapa sampai ke berapa. Nah, itu nanti tadi dipisahnya kan pakai titik 2. Nah, nanti Kenzi masukin di sini. 0 sampai berapa dihitung dulu. Ayumi aman? Oke, Ayumi len ya. Iya betul itu len. Terus variabel yang mau dihitungnya variabel apa, Ayumi? Variabel stringnya ada di variabel apa ini? Variabel. Yang apa ini? Eh, gimana sih, Kak? Nah, itu kan len mau menghitung. Ya, Menghitung string kan, string yang ini kan. Nah, dia adanya di variabel mana? Berarti di variabel masukan. yang Nah, masukkan berarti. iya. Oke. Coba. Oke, sip. Lanjut. Nah, ini nyariin angka 2, angka 7, dan angka 9 nih kayak di soal nih. Adanya di indeks keberapa? Coba Ayumi hitung. Dari indeks 0 di angka berapa, terus nanti dimasukin di yang di dalam kurung ini nih. Di sini dimasukinnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, angka 2 tuh ke 9. Terus angka 7 lanjut 10, 11, 12. Nah, yang terakhir 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, sip. Lanjut ke nomor 6. Nah, kalau itu Kenzi dibaca soalnya dia apa tuh? Pemilik restoran tertarik tentang apakah klien menyukai spesialitas mereka, kue coklat dan barbeque. Tulis program yang menanyakan tentang hidangan yang mereka suka dan mencetak hasil pencarian. Nah, berarti kan kalau pencarian apa? Pakainya F, Pin. ya, find, F-I-N-D. Fine. F-I-N-D. Tapi kita mau nyarinya di mana? Nah, mau nyarinya di mana? Di, kan kita mau input nih, di sini ada input. Berarti kita nyarinya di variabel makanan. Enggak, berarti sebelum find itu, tulis variabelnya makanan titik find. Ini nih di sini. Makanan titik find. Enggak, di find ini. Di ini nih.
di sini nih. Di sini. Nah, di sini. Makanan, titik find. Nah, terus ini kalau variabel dia harus ada spasinya atau digabung? Kalau variabel harus digabung. Ini spasinya dihapus, Kenzi. Nah, sip. Nah, makanan find apa? Cari satu, betul. Nah, Kenzi bikin lagi di bawahnya. Berarti hasil dua misalnya. Bikin sama persis kayak gini, tapi angka satunya diganti angka dua. Nih, sip. Terus, udah sih, coba di run. Ah, enggak, satu lagi Kenzi. Itu cari printnya satu lagi. Ini kan baru satu nih. Heeh. Nah, yang satu lagi, yang cari duanya dibikin. Ya, Ayumi bisa ini apa namanya? Lihat screen Kenzi nih, aku lagi di screen Kenzi bahas nomor 7 juga. Nah, coba lihat screennya Kenzi. Itu cari terus hasilnya mana? Hasilnya kan belum. Ini loh dibikin kayak gini sama ini nih, ini Kenzi. Ini yang cari duanya kurang itu hasilnya belum. Nah, kan gini deh dari angka satu dulu kebalik kebalik coba dibalik satu dulu terus dua gitu. Ayumi bisa lihat screennya Kenzi nggak? Ya, ini kita lagi sama-sama bahas nomor 7. Nah, coba Kenzi di run. Nah, menu makanan favorit. Coba kita inputin kue coklat yang pertama. Nah, tuh betul. Nah, di sini lihat lihat ininya. Nah, kalau kue coklat kan dia ada kan. Kalau ada berarti nol. Nah, kalau nggak ada berarti min satu. Kayak yang tadi aku jelasin. Barbecue itu nggak ada yang pilih. Berarti dia minus satu gitu. Oke, lanjut Kenzi satu lagi. Ayumi lagi nomor 7 ya. Ini aku tunggu. Kita bahas bareng-bareng nomor 8 ya. Kenzi tunggu dulu ya. Atau Kenzi mau ngerjain sendiri duluan boleh? Betul. Ini Ayumi, variabel tidak boleh dispasi ya. Yang bawahnya juga. Nah, kalau gitu boleh sih. Cuman nggak pakai underscore juga nggak apa-apa. Biar gampang aja. Nah, sip. Makanan, fine, cari satu, cari dua. Nah, printnya dibikin satu lagi di bawahnya. Printnya cari dua sama hasil duanya. Kan kita mau mencetak nih, ada nggak si makanan favoritnya gitu. Coba di run aja, Ayumi. Coba tulis barbecue atau kue coklat boleh, terserah. Nah, sip. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 Kenzi belum bisa ya? Oke, teman-teman. Ini aku mau jelasin di mana ya? Di layarku atau di layarnya siapa nih? Di layarnya Kenzi lagi ya, Ayumi ya. Ayumi lihat layarnya Kenzi. Oke, jadi kan itu udah ada variabel cari satu tempat yang sepi, cari dua enak. Nah, kita bikin lower. Kita bikin lower dulu buat meminimalisir membaca huruf besar ke huruf kecil. Jadi tetap bisa dibaca. Jadi di bawahnya cari ini bikin lower dulu Kenzi. Gimana caranya bikin lower? Kita bikin variabel, kita bikin
bukan bikin. Nah, variabel yang ini berarti Kenzi tulis masukkan ya sama dengan enggak sama dengan dulu. Benar tadi masukkan dulu, masukkan titik lower. Benar-benar sama dengan jadi masukkan sama dengan semasukkan titik lower gitu. Mm-mm. Masukkan titik lower. Nah, jangan lupa buka kurung sama tutup kurung. Enggak, di depan lowernya, di depan lowernya. Tadi cara penulisan lower harus diingat. Nah, gitu. Sip. Sama, itu yang masukan kecil dihapus aja. Masukan kecilnya dihapus aja. Nah, terus kan kita mau cari nih. Berarti kita bikin variabel lagi di bawahnya. Tadi kan kayak yang nomor 7 pakainya hasil. Ya udah kita bikin variabel hasil satu sama dengan hasil satu sama dengan iya betul cari satu di dalam kurungnya. Tapi di sebelum itu kita harus masukkan dulu nih variabel yang paling atas ini. Masukkan titik find. Kalau kita mau cari pakainya find. Nah, benar cari satu. Bikin lagi di bawahnya Kenzi. Satu lagi hasil dua. Heeh, hasil dua. Hasilnya hasil satu, hasil dua, Kenzi. Heeh, di bawahnya juga. Nah, sip. Terus bikin lagi kayak yang di atasnya. Terus cari dua. Udah deh, di bawahnya kita print. Kayak yang nomor 7 tadi. Coba lihat nomor 7. Kayak yang nomor 7 persis. Nah, itu yang paling bawah print. Ini, Kenzi, heeh. Dikopiin aja tadi. Ya, itu kok hapus ya jadinya. Bikin lagi, bikin lagi. Hasil satu, hasil dua. Di bawahnya print. Print, cari satu, cari dua, koma, hasil satu, hasil dua. Cari satu, cari dulu ya. Cari satu, cari dua. Ya, koma dulu, hasil satu. Di bawahnya bikin lagi satu lagi buat yang duanya. Ya, coba. Bener nggak? Di checklist, pakai yang checklist udah? Nah, sip. Jadi sama kan kayak yang soalnya nih, tempat yang sepi dia ada di indeks keberapa? 367. Kalau enak, ternyata nggak ada enak. Dia outputnya -1 karena dia ang- nggak ada huruf, nggak ada kata enak di dalam si variabel masukan ini. Gitu. Ayumi, sudah? Oke, oke sip teman-teman. Bisa lihat layar aku lagi, bisa stop share screen dulu. Ini kita lanjut ke yang materi kedua ya. Kita lanjut ke materi kedua teman-teman. Sudah stop share screen? Oke, lihat layar aku ya. Kita masuk ke interpreter Python. Nah, apa itu interpreter Python? Nah, tadi udah disinggung ya di awal ya, Kenzi ya. Kalau misalnya mau nge-convert dari string ke integer, kita pakai namanya converter atau interpreter. Jadi, interpreter itu pembalikan tipe data dari yang tadinya string jadi integer atau sebaliknya gitu. Nah, ini kenapa program yang aneh? Ada yang bisa sebutin kenapa program ini aneh? Ada yang bisa sebutin nggak kenapa program ini aneh?
Tidak ada? Oke. Ini aku akan contohkan di sini kenapa program ini aneh. Ini aku contohin di mana ya? Di sini deh, di bintang. Nah, kita jalanin ya programnya. Berikan nilai untuk kenyamanan hotel dari 1 sampai 5. Misalnya 5. Berikan nilai untuk makanan di restoran dari 1 sampai 5. 5 lagi misalnya. Nah, kira-kira ini bisa setelah run ini hasilnya apa? Bisa di run atau enggak? Ada yang bisa jawab? Oke. Nah, jadi rating keseluruhannya jadi 55. Kok jadi 55 sih, Kak? Harusnya kan 5. 5 tambah 5 10. Kenapa jadi 55? Karena, Ayumi bisa jawab nggak ini kenapa? Komputernya gak bisa ngekalkulasiin karena belum integer. Yes, betul. Karena dia tipe datanya masih string. Nah, dia tipe datanya masih string, teman-teman. Jadi string misalnya 5 huruf 5 ditambah 5 ya jadinya 55 gitu, bukan dijumlahin. Kita harus nge-convert dulu. Nge-convert ini jadi integer biar bisa dihitung. Nah, kita harus tambahin interpreter. Kalau di sini kan kita mau pakainya int. int poin 1. Nah, yang ini bikin lagi variabelnya ditulis ulang, poin 2 sama dengan int poin 2 gitu. Kita kasih converter atau interpreter 5 5. Jadi ratingnya 10 gitu. Itu namanya interpreter atau converter, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke sini. Ya, jadi itu programnya aneh ya. Jadi 55 gitu kan. Nah, ini juga ini kayak tadi yang udah aku jelasin. Nah, terus ini skip-skip aja. Mm-mm. Oke, lanjut ke... Nah, ini kan dari string ke integer ya kayak tadi ya. String ke integer. Nah, dan sebaliknya teman-teman. Kalau misalnya kita mau nge-convert integer, nih integer ke string, berarti pakainya str. Kalau integer kan pakainya kalau nge-convert ke integer berarti int gitu kan. Nah, kalau kita mau nge-convert dari integer ke string, kebalikannya kita pakainya str. str itu string, teman-teman, gitu. Nah, di sini jadi ada harinya 14, bulannya bulan 11. Biar mereka nggak jadi penjumlahan, kan ini enggak ya. Jadi kan ini tanggal perjalanan kan, tanggal perjalanannya tanggal 14 bulan 11. Kan itu nggak dijumlahin tuh. Bukan penjumlahan, bukan operasi matematika. Otomatis kita harus ubah jadi string. Nah, jadi sama kayak tadi. Hari, nih hari yang di atas kita ubah, kita pakai interpreter str hari, lalu yang bulan juga nih kita pakai str bulan gitu. Jadinya dia nggak akan nggak dijumlah 14 tambah 11. Nggak, bukan gitu. Kita print aja, kita jadiin string kayak gini nih. Tanggal 14 bulan 11. Nah, terus teman-teman, kan ini printnya 14.11. Nah, di sini kita bikin variabel tanggal. Ini hari. Harinya kan ini variabel hari. Ditambah, jangan lupa ditambah. Terus kan ini pakai titik nih di printnya. Di sini pakai titik. Berarti titik pakai tanda petik ditambah lagi bulan. Jadi tambah ini untuk menggabungkan. Jangan lupa tambahnya dikasih ya. Jangan sampai ketinggalan tambahnya. Jadi setelah variabel ditambah ini print ini terus ditambah bulannya juga. Jadi dipakein simbol tambah setelah dan sebelum si titiknya di tengah-tengahnya deh gitu dipakein tambah
Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Bingung nggak? Kenzi, Ayumi, Udah paham kok. udah paham. Kenzi, gimana? Nah, Paham. Oke, kalau gitu kita lanjut ngerjain yang keduanya, teman-teman. Tadi kan yang ke satu. Ini kita yang kedua nih. Yang bunga matahari. Ini juga bunga matahari sama. Pokoknya yang kedua ini ya, yang kedua, yang di course yang kedua. Kita ke yang kedua. Silakan teman-teman kerjain. Ini nomor satu dari aku. Nomor satu biar bisa langsung ngerjain codingannya nih ya. Nomor satu aku screenshotin dan kirim ke kolom chat ya. Ini nomor satu jawabannya. Oke, terus kalian kerjakan dari nomor 5 sampai nomor 8. Sampai kita selesai. Kalau ada yang susah, kasih tahu ke aku, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, good luck teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa selesai sebelum jamnya selesai, kita akan main quiz dulu. Sampai 11.30 deh ya. Kita ngerjain nomor yang kedua ini. Sampai nomor 8. Habis itu masih ada sisa waktu. Kita akan kuis. Oh ya, teman-teman bisa share screen lagi ya, biar bisa aku pantau pengerjaannya dan bisa aku bantu kalau kesulitan. Ayo, Kenzi, Ayumi bisa share screen? Oke. Kenzi bisa share screen? Oh ya udah. Oke, sip. Oh ya, nomor 2 ya. Nomor 2 juga lihat layar aku nih. Ini jawabannya. Kalau enggak aku kirim di kolom chat ya. Nomor 2.
Nah, nomor 5. Ayumi udah nomor 5 tuh. Nomor 5. Nah, itu ada yang tanda kurung merah tuh, di situ ada yang salah tuh. Apa tuh? Nah, sip. Terus di bawah situ yang searching tuh kurang apa tuh tadi? Searching kota. Kalau mau digabungin pakai simbol. Ya, betul Ayumi. Oke, Kenzi, nomor 5 itu yang tanda kurung merah. Itu ada yang salah tuh. Apa kira-kira? Apa yang salah? Nah, sip. Nah, di bawahnya pakai simbol sip. Ya, di depan kotanya juga dikasih simbol tambah ya. Mm-mm, situ. Nah, terus yang di depannya distrik juga. Satu lagi di depannya distrik. Nah, ya, itu. Sip, coba di run. Oke, lanjut. Nah, itu kan kalau nama kan string. Kalau string harus dipakein apa tuh? Nama dan tur itu pakainya string. Kalau string harus dipakein pakai yes, tanda petik. Pinter. Yang bawah juga. Nah, di data klien itu kan itu nggak mau dihitung tuh si nomor ID yang di atas. Tapi itu tipe datanya integer. Berarti harus kita ubah ke, di data klien itu harus, String dulu berarti. iya, data klien sama dengan str, data klien sama dengan str, apa, variabelnya apa? Variabelnya, ya betul, Kenzi, pakai pakai kurung di dalamnya, variabel yang mau diubah, yap, betul, Kenzi, betul, pintar. Nomor ID. Heeh, Ayumi juga udah bisa. Terus pakai tambah. Nah, kan kita mau ngeprint kayak yang di sini nih, informasi klien. Berarti kan mau digabungin. Kalau mau digabungin, kita mau pakai tambah, teman-teman. Oh, no, STR nomor ID tambah kayak gini kan? Kita mau ngeprint kayak gini. STR nomor ID tambah tambah terus itu pakai simbol apa? Garis miring. Nah, pakai garis miring. Kenzi, garis miringnya itu kan string, berarti pakai tanda petik. Nah, sip. Pakai tanda petik, terus ditambah lagi, pakai tambah lagi. Kita mau ngoperin apa itu selanjutnya? Si Johnson. Johnson itu variabelnya apa? Nama keluarga. Bagus, Kenzi, betul. Sip, sip, Kenzi, bagus. Ayumi juga. Iya, Ayumi juga udah betul. Terus tur, iya bener Ayumi. Coba di run. Nah, sip, Ayumi udah betul, Kenzi.
Tambahin tur ya. Oh, itu kebanyakan. Kenzi, kebanyakan itu. Nah, dihapus. Oh, tambahnya juga. Nah, sip. Sebentar, sebentar Kenzi. Ah, itu kurungnya kurang itu. Nomor ID kurungnya mana? Nomor ID tutup kurung dulu. Nah, yang di belakangnya nggak usah dikasih kurung, dihapus. Nah, sip, 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 sip. Oke, lanjut nomor 7. Nah, Kate dan Jim. Kalau yang nomor 1 itu Kate. Kate itu dari indeks berapa sampai berapa? Ingat, tadi kita harus lebihin 1. Mm-mm. Kita harus berhenti di sebelum angka 4. Kenzie, Kate itu sampai berapa? Kate doang, Kate-nya aja. Coba hitung lagi. 0, 1, 2, 3. Berarti kita harus berhenti di sebelum indeks keempat. 4, Kenzie, 4. Ya. Nah, yang Jim. Jim itu dari berapa? Ayumi. Kita kita harus berhenti di sebelum 12 berarti. Kan kita mau pakai 11. Nah, ya. Betul. Terus bikin variabel lagi di bawahnya. Bikin variabel terserah apa. Nanti nama satu digabungin dengan nama dua. Kayak gini nih. Kayak tadi. Bikin variabel apa terserah. Coba Kenzi hitung Jim itu dari indeks ke berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Kenzi dari 9, 10, 11, 12. Berarti 9 sampai 12. Ya, betul. Heeh, di ke bawahnya. Bikin variabel Kenzi terserah. Heeh, Ayumi pakai bonus. Betul, Ayumi. Heeh, pakai tanda petik, sip, pakai garis miring, ditambah nama 2. Sip, Ayumi sudah betul. Di bawahnya pakai print dulu. Kayak di sini pakai print nih, kayak gini hadiahkan bonus. Ya, Kenzi betul. Nama 1 ditambah nama 2. Pakai print. Print nih kayak gini, tulis kayak gini. Jangan lupa kalau print pakai tanda petik. Tanda petiknya ketinggalan. Oke, Ayumi sudah betul. Lanjut nomor 8, satu lagi. Hadiahkan bonus. Itu baru hadiah aja, Kenzi. Hadiahkan bonus. Setelah tanda petik kasih koma. Nah, hasil, variabel hasilnya dipanggil. Nah, sip. Oke, sip. Lanjut. Nomor 8, satu lagi ya. Nomor 8. Nah, kita mau bikin input tuh. Input, tolong berikan nilai penginapan 1 sampai 5. Terus input lagi, apa yang tidak kamu sukai? Nah, kita bikin 2 input tuh, teman-teman. Kalau bikin 2 input, berarti bikin variabelnya 2 juga. Pertama, bikin input dulu tuh. Tolong berikan nilai penginapan 1 sampai 5. Iya, Kenzi betul. Heeh. Kenzi. Ini Ayumi, ding. Sorry, sorry, sorry. Iya, betul, Ayumi, betul.
Terus input lagi, bikin variabel lagi di bawahnya. Buat nanya si apa yang tidak kamu sukai gitu. Betul, Kenzi. Tulis yang ininya nih, tulis pertanyaannya. Nah, terus di paling bawah, ya setelah kekurangan itu, setelah variabel kedua ya, bikin variabel lagi, variabel ketiga. Jadi total si apa ya, gabungan dari si nilai dan si masukan atau si kekurangannya. Iya, betul. Bikin variabel baru, digabungin tuh. Input yang dua di atas tuh digabungin. Iya, Kenzi bikin variabel lagi, Kenzi satu lagi, buat nanya apa yang tidak kamu sukai gitu. Variabelnya Kenzi mau apa? Tidak. Heeh, input apa yang tidak kamu sukai. Ayumi, karena kita ini kan sudah pakai string ya. Kita sudah pakai string, pakai input itu, jadi kita tidak perlu merubahnya ke str karena dia udah string. Mm-mm. Kecuali kalau inputnya kan nomor gitu kan. Enggak, maksudnya kalau input kan otomatis dia udah string. Jadi string dulu, input tuh pasti string gitu kan. Ya, betul, Ayumi. Terus tinggal ditambahin print di bawahnya. Print nih kayak gini, bikin print ini nih, yang paling bawah. Berarti print apa tuh, nilai, strip. Enggak, Deng. Kan udah di sini di total. Heeh, bener. Iya bener, bener Ayumi. Coba di run. Oke, sip. Ayumi sudah betul. Bisa dilanjutin mungkin Ayumi mau ngerjain bintang boleh, terserah. Kalau mau bintangnya buat PR nggak apa-apa. Sebentar ya Ayumi ya, tunggu Kenzi. Oke, Kenzi. Oh, betul Kenzi, betul kayak gitu. Terus hasilnya, nah ini ditambah nih, variabel yang atas ditambah variabel yang bawah. Kayak tadi. Terus dipisahin pakai apa nih? Pakai strip. Nah, kan ini ada strip nih di sini. Berarti strip, inget stripnya pakai tanda petik. Nah, strip, iya, betul. Terus variabel kedua. Mm-mm. Terus di bawahnya pakai print. Print si hasil ini. Print hasil. Sip, coba di run. Satu, ratingnya satu. Sadis banget kan sih. Oh, itu printnya nggak usah pakai sama dengan Kenzi. Iya, langsung aja. Mm-mm. Nah, sip. Oke, teman-teman udah selesai kita hari ini. Oke, kalau gitu boleh stop share screen.
Ini aku mungkin mau ada kuis, sedikit kuis. Ya, teman-teman bisa stop share screen ya. Nah, kita mau ada Kahoot, kita main Kahoot. Kita main Kahoot ya teman-teman. Ini kita eh, jawab bareng-bareng, oke? Semuanya harus open mic buat buat menjawab pertanyaan kuisnya. Kenzi dan Ayumi bisa open mic dulu. Oke, kalau gitu, ini aku mulai ya. Semuanya harus jawab ya. Oke, kita mulai. Kita mulai kuis Python-nya nih. Perintah mana yang bisa menampilkan tampilan seperti pada gambar? Teman-teman sebutin warnanya aja. Ijo. Hijau. Jo. Yes, betul. Apa nama tipe data dari tulisan Hello World? String. String. Kenzi? Kalimat. Kenzi kalimat. Kita ke string deh. Karena tadi Ayum yang... Oke, yang benar string. Kan tipe datanya. Mana yang benar dari codingan berikut? Mana yang benar? Ayo, mana yang Merah. benar? Merah. 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 Oh iya, betul. Perintah akan dilaksanakan sesuai dengan urutan jika mereka ditulis satu di bawah yang lain, merupakan aturan. Nah, ini aturan apa nih? Pertemuan pertama dilaksanakan Eh, sesuai Variabel. Urutan ya sih? urutan. Kenzi? Urutan ya? Yes, betul, urutan. Lagi, mana yang disebut variabel dalam kode berikut? Nama. Nah, nama file. Nama file. Yes, Ya. ya betul, variabel ya. Fungsi int digunakan untuk mengubah tipe data string menjadi integer atau angka. Betul atau salah? Betul. Betul. Yes, betul. Lagi, hasil dari codingan berikut adalah, nah, berapa nih? Ayo, yang tadi banget nih, Satu. dihitung. Oh, satu, dua. Eh, 8. Tuh, 2, 3, 9. 7. Berapa? Berapa sih? 9. Tet, 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 tet. 9 ya, kita klik 9. Oh, salah. Jadi ternyata 8. 8. Apa output dari codingan atau perintah berikut? Outputnya apa? 0 sampai 4 nih. Kita tadi harus berhenti sebelum 1. 4. Satu aja ya. Iya. Betul, betul, teman-teman. Fungsi apa yang digunakan untuk mencari kata dalam sebuah kalimat? Apa, ayo? Fin. Find. Fine. Oke, fine. Betul, betul sekali. Nih, apa hasil dari print tanda petik 2 ditambah tanda petik 5? 25. 25-nya yang mana nih? Ada dua. Kuning. Gening. Nggak tahu. Betul, Eh, betul, betul. Karena dia string ya. Oke, tadi itu masalah satu ya. Oke, 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 oke. Jadi materinya tadi kuisnya sama kayak yang waktu kita pelajarin hari ini ya, banyak kan ya. Tentang indeks. Iya. Mm-mm, tentang indeks. Oke, hari ini teman-teman gimana? Seru nggak? Susah nggak? Seru. Susah nggak? Ada yang susah nggak? Susah di bagian mana? Em, Kayaknya sih lebih ke harus fokus gitu deh buat Mm-mm-mm. ngitung-ngitungnya.
Iya betul. Ditambah lagi kayak cuma simbol-simbol gitu, kita harus teliti ya simbol-simbolnya, tanda petiknya itu sebenarnya hal kecil, tapi kita harus mengingat itu gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kenzi, Ayumi? Tidak. Udah cukup. Cukup ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kelas hari ini. Nanti PowerPoint-nya aku share di grup sama recordingnya juga. Teman-teman boleh kerjain yang bintang itu ya. Kalau misalnya lagi luang nih, aku mau latihan lagi ah gitu. Nah, itu yang bintangnya boleh dikerjain. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kelas hari ini. See you next week. Happy weekend, teman-teman. Assalamualaikum. Nah, Misal. makasih Kak. Sama-sama.